orang-orang Roy Suryo CS gitu kan gitu, atau Resmond Sianipar CS atau Dr. Tifa CS itu mencari-cari saja. Ya memang kami mencari, tapi yang kita cari itu ini. Nah, biasa saya buka baju. Nah, mencari apa? Mencari apa? Yang kita cari itu etika, kejujuran. Iya. Etika ini hilang. Udah dilaporin ke Kontras belum? Iya, etika dilaporin ke Kontras ini ya. Gitu. Etika hilang. Nanti luar negeri yang dikenal UPP nanti, bukan UGM. Iya. Universitas Pasar Pramuka. Oh, UPP. Pasar Pramuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus-menerus menegakkan kewarasan. Alhamdulillah hari ini penjaga kewarasannya adalah orang yang terus-menerus menyuarakan kebenaran. Walaupun kebodohan terus-menerus mencari jalannya sendiri, tapi suara-suara kebenaran terus menggerpol dan mengepung serta menyerbu kebodohan-kebodohan itu. Roy Suryo. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Penting nih soal kewarasan. Karena ada, bukan mantan ya, pejabat senior gitu, yang kemarin marah-marah juga. Orang-orang yang masih mencari-cari soal ijazah tuh sakit jiwa gitu. Nah, saya pengen cari cermin. Mas, gitu. Kalau ada cermin saya tunjukkan ke depan dia gitu. Justru orang-orang yang tidak waras lah yang sebenarnya mau mengakui suatu kebohongan atau tidak mau berpihak pada kejujuran. Iya. Apalagi kebohongan itu difabrikasi terus-menerus tanpa jeda, tanpa koma, terus-menerus sehingga kemudian jadinya bisa dipercaya. Iya. Saya mau tanya tapi belum langsung ke isu soal ijazah ya. Ada teman yang diskusi begini, mengatakan begini, ini sengaja isu Pak Jokowi itu terus-menerus diangkat ke media dan Pak Jokowi tidak serta-merta menunjukkan ijazahnya, itu memang disengaja, diduga seperti itu. Kesengajaan itu supaya dia terus-menerus masuk dalam spotlight. Ya, teori itu ada. Dengan begitu, dengan dia masuk dalam spotlight, dia masih bisa mempengaruhi banyak hal. Apalagi kemudian kalau itu dikaitkan bahwa ternyata dengan ingin dimakzulkannya Ananda, putra sulungnya, maka kemudian dia harus mulai terus-menerus masuk di situ supaya kemudian dia bisa menjadi pengawal. Apalagi sekarang udah mulai bergeser. Pak Jokowi katanya mau menjadi ketua umum. Dengan di situ dia akan masuk di dalam koalisinya Kim. Sehingga bisa merepotkan terus-menerus Pak Prabowo. Gimana pandangan Mas? Ya, teori itu tidak salah, Mas. Kebetulan saya juga belajar, ya memang pendidikannya komunikasi di awal. Jadi itu kan ada juga yang dulu menyebut itu clown teori, teori badut. Teori badut itu mau terjerembab, mau terjungkal, mau jatuh, yang penting lucu dan membuat tertawa. Nah gitu. Jadi yang penting dia selalu mendapat perhatian. Ya, itu kan gunanya badut kalau di sirkus. Jadi mau dia jatuh, mau dia diinjak-injak, mau dia ini yang penting itu badutnya lucu. Nah ini hampir sama. Jadi dia memposisikan diri sebagai badut yang cuman sayangnya badut itu yang selalu disebut-sebut itu kemudian harus mengorbankan bangsa Indonesia. Kan harus diakui, ya Mas. Ya atau tidak, kita akan dibelah atau dipecah dengan itu. Dan pemecahan itu baru saya rasakan memang ya semenjak, kalau kita mau tarik ke belakang, ya semenjak dia menjadi calon gubernur DKI Jakarta waktu itu. Dikenal dengan pemecahan di sosial media. Dulu ada yang namanya Jasmev, ya. Jokowi Ahok Social Media Volunteer. Itu kan awalnya benar-benar dijadikan hitam sama putih. Kan ada istilah waktu itu yang ya saya sebenarnya malas ngucapin lagi ya gitu. Ada cebong, ada kampret, ada kadrun dan lain sebagainya. Itu kan mulai dari sana. Dan itu yang mau dipertahankan sekarang. Disukai atau tidak, orang yang pro atau yang setuju, yang masih pikiran waras kalau saya bilang, yang mencurigai ada ketidakbenaran ijazahnya, ya itu dilawankan dengan orang-orang yang masih mau percaya dengan sesuatu yang sifatnya maya. Mana orang percaya sesuatu yang nggak pernah ada, nggak pernah ditunjukkan. Dan disitulah sebenarnya kenegarawanan itu diuji. Kalau dia seorang negarawan, dia pasti tidak akan membiarkan rakyat Indonesia itu terbelah. Contohnya apa? Obama. Ya kan? Obama ketika dipermasalahkan
sertifikat kelahirannya, tanpa lama-lama dia langsung tunjukkan pada saat pencapresan dia. Ya meskipun itu masih ada yang bicarakan, tapi kan sudah clear. Karena ya udah jelas ada kok. Lah ini kan enggak. Tidak pernah mau ditunjukkan dengan alasan hanya kalau ditunjukkan tuh nanti di pengadilan. Tapi segala cara dilakukan, ya Mas tahu sendirilah. Bagaimana cara untuk tidak sampai ke pengadilan itu kan adalah caranya dilakukan gugatan di tengah-tengah, kemudian di eksepsi dan lain sebagainya sehingga tidak nyampe. Sehingga kalau dia berjanji akan di pengadilan itu nggak akan bisa dibuktikan karena pengadilannya yang dijalankan hanya pengadilan ketika dia nuntut kita ini pada fitnah dan kabar bohong gitu, pencemaran. Tapi bukan pada saat pengadilan ketika dia digugat ijazahnya. Jadi yang dia digugat ijazah yang harusnya itu adalah forum tempat untuk menguji ijazah itu di stop dengan segala cara. Dengan cara kemarin Barreskrim itu menutup hasil dari lab 4. Sementara yang di sisi yang lain yang kemudian ini tidak perlu harus menunjukkan ijazahnya karena itu dikatakan itu pokoknya sudah dipastikan asli gitu ya, identik gitu. Padahal ini sama sekali nggak jelas kepastian soal identiknya, itu tiba-tiba langsung dibawa. Nah, jadi kembali ke soal itu, jelas itu disengaja, ada kesengajaan untuk supaya itu terus menjadi pembicaraan, menjadi trending. Dan bahkan sampai ke hal-hal negatif pun dia membiarkan saja gitu. Yang terakhir kan sampai kemudian masyarakat bisa membuktikan sekarang gitu loh. Kalau dulu di tahun 2017 dia pernah bilang kalau di kampus Universitas Gadjah Mada tanggal 19 Desember waktu itu dia manggil salah seorang dosen senior pensiunan namanya Pak Insinyur Kasmudjo, dan seolah-olah Pak Kasmudjo itu dianggap waktu itu sebagai dosen pembimbing skripsi. Waktu dia dalam jabatan presiden. Waktu dia dalam jabatan presiden. Sehingga Pak Kasmudjo hanya bisa ketawa-ketawa, nggak bisa ngapa-ngapa. Karena kan ada relasi kuasa. Nggak mungkin toh Pak Kasmudjo pensiunan dosen dipanggil presiden waktu itu. Kemudian dia ngalah, enggak saya nggak bimbing skripsinya Pak saya. Itu kan nggak mungkin. Jadi waktu itu Pak Kasmudjo hanya. Nah cuman kan 8 tahun berselang. Alhamdulillahnya kan Pak Kasmudjo menjadi salah satu kalau saya menyebut pahlawan kejujuran. Gitu ya. Jadi sempat mengatakan di rumahnya ketika didatangi, bahkan didatangi Joko Widodo, dia bilang kalau saya bukan dosen pembimbing skripsinya. Terus langsung buru-buru diralat. Itu dalam akun X-nya resmi Jokowi juga dia ngeralat itu adalah dosen pembimbing akademik bukan skripsi. Terus wawancara dia bilang juga bukan dosen pembimbing skripsi tapi akademik. Cuman yang menarik kan beberapa hari kemarin Pak Kasmudjo sendiri menyampaikan lagi, saya bukan dosen pembimbing skripsi, bahkan waktu itu usia saya belum ada 50 tahun. Pangkatnya masih 3B, berarti belum bisa menjadi dosen pembimbing akademik. Nah, jadi kan makin kebuka gitu loh, dan tidak sempat juga mengkoordinasi. Banyak sekali lah yang terbuka, termasuk soal KKN kuliah kerja nyata yang awalnya Barreskrim mengatakan tahun 83, tapi kemarin ketika kemudian banyak disoal kalau 83 nggak mungkin masuk tahun 80 kok 3 tahun sudah KKN kuliah kerja nyata. Nah, akhirnya kemarin diralat lagi 85 awal, tapi terlanjur mungkin pengkondisian di desa Ketoyan di Kecamatan Wonosegoro itu udah tahun 83 gitu. Jadi ketika kemudian ada tim yang ke sana, orang-orang tuh kayak setelannya sudah sama semua. 83 ada orang kacamata gitu. Padahal ternyata kacamata itu siapa gitu. Jadi banyak sekali Mas Bambang ketidaksinkronan, dan kalau kemudian dikembalikan lagi pada cara dia untuk memperoleh pembicaraan, dan ini kan memang banyak lah teman-teman yang dari drone emprit atau apa, dia kan memang nama Joko Widodo itu masih menjadi tren gitu loh. Meskipun tren itu bisa bagus, tren itu bisa jelek. Nah yang paling menarik kemudian dari percakapan yang tadi Mas Roy, bukan hanya teori clone atau dia sedang ngebaduti bangsa ini, tapi dia juga menciptakan the fight of the emperor. Orang jadi pro kontra. Betul. Dan sebenarnya jangan-jangan ini sasarannya ingin menjatuhkan, mendelegitimasi kekuasaan Pak Prabowo. Nah, yang sebenarnya sudah banyak yang harus dihadapi, ditambah lagi kekisruhan gini, dan dia tahu mungkin Pak Prabowo agak
sungkan untuk menyelesaikan ini, saya kemudian ini kan jadi merepotkan Pak Prabowo. Betul. Dan ini sebenarnya dia sedang menyerang salah satu titik itu supaya Pak Prabowo nanti sibuk, kesehatannya terganggu, kayak gitu. Lucunya gitu lagi, nggak sih? Ya setuju. Lucunya lagi, dia kan sering menggunakan, saya lagi-lagi menggunakan istilah ya agak badut, tapi ini badut asli Indonesia. Teori Sri Mulat. Nah, kemarin saya nulis soal teori Sri Mulat. Teori Sri Mulat itu sebenarnya ya itu seperti dia yang sering lakukan. Mau belok kanan, tapi sayanya kiri. Dia kan sering melakukan kan, gitu. Misalnya apa? Misalnya dia sering bilang sudah dilakukan Pak, sudah tapi belum. Itu kan dulu kan jawabannya khas banget dari dia kan, itu. Pulang kampung atau mudik. Nah, jadi itu dia aja, biar orang ribut. Nggak boleh pulang kampung, bolehnya mudik. Gitu. Ini kan aneh. Nah ini juga sama. Jadi kemarin tim hukumnya itu kan malah membalik ini. Jadi kalau ini kembali ke ijazah, kalau ijazah itu ditunjukkan, itu akan buat chaos di masyarakat. Ini logika Sri Mulat ini, logika terbalik-balik ini. Jadi dia selalu menciptakan kontroversi ya. Dan justru tuduhan tadi, itu kalau menurut podcast yang abal-abal itu, yang mereka tergabung dalam Ceboker Nusantara. Itu ada nama Nusantara gitu, tapi saya nyebutnya Ceboker lah. Saya itu tukang-tukang cebok aja tuh. Isinya hoax, isinya hanya sumpah serapah ya. Jelek banget lah omongannya, kata-kata yang sangat-sangat kasar ya. Umpatan-umpatan terlalu ada, bahkan kadang-kadang sambil podcast sambil ngerokok segala itu. Waduh, kalau kita lihat lah kayak gitu ya dibiarkan itu loh sayangnya oleh rezim sekarang ini. Nah, kembali pada tadi. Pak Prabowo itu sebenarnya adalah sudah berusaha betul ya menangkis semua serangan. Barusan kan ada 2 serangan besar. Satu soal Raja Ampat. Oke. Ya kan? Gitu. Satu lagi tapi Aceh, alhamdulillah kan dengan cepat ya kemudian kan itu dicabut isinya. Sayangnya yang PT GAG kan nggak dicabut. Ya gitu. Dan itu kan di situ ada satu nama tokoh menteri yang kemudian dituduh melakukan itu. Dan menteri itu kemarin dicuekin sama Pak Prabowo ketika mau pergi ke Singapura, dia mau nyalami sama Pak Prabowo dikepretin lah gitu. Ya gitu. Nah, inisialnya B. Nah, kemudian takut nanti ada Bambang bukan ya? Ya, itu B juga ya. Kalau Boy nggak mungkin kan gitu. Nah, satu lagi kasus 4 pulau yang tadinya masuk Aceh. Tapi kan alhamdulillah dengan smart betul, dengan cepat betul diselesaikan. Dan kan lucu banget kan. Sekelas Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekelas kementerian, masa kok tiba-tiba ketemu anunya dokumennya gitu pagi-pagi ketemu di Kelapa Dua gitu kantor. Ini gimana gitu loh. Itu kan juga dilakukan oleh menteri yang dulu titipannya Joko Widodo juga kan. Jadi 2 menteri ini kan berusaha sebenarnya kalau mau melakukan kan. Nah, ini sebenarnya kita ikut memperingatkan. Makanya karena kebetulan saya juga selalu diajak ya gitu kalau ada pertemuan dengan, bukan berarti kita tuh pemufakatan jahat, tapi ya karena kebetulan ayah saya dulu seorang purnawirawan ya meskipun dokter, kemudian saya diajak dalam diskusi di forum Purnawirawan Prajurit TNI, dan saya ikut pada acara tanggal 17 April di Jakarta, saya ikut pada saat tanggal awal Juni kemarin di Bandung. Hanya saya kemarin tidak ikut waktu di Jogja ya karena tidak ada acara. Mereka kan juga menyampaikan dukungan. Ini dukungan loh mereka tuh, bukan mau menyelamatkan Pak Prabowo. Ya, di antara 8 poin itu kan nomor 1 kan untuk mendukung Pak Prabowo. Tapi yang menarik yang nomor 8-nya, ya termasuk di tengah-tengahnya itu ada usulan untuk pemecatan menteri-menteri titipannya Joko Widodo. Tapi yang menarik kan yang nomor 8 itu kan pemakzulan dari Fufafa ini gitu loh. Jadi sebenarnya clear banget ya kita dulu pernah ngomongin soal Fufafa kan panjang lebar. Jadi jelas betul bahwa sebenarnya justru kalau mau aman Pak Prabowo ya makzulkan. Karena dialah yang selalu menjadi ibaratnya ya pengganjal gitu loh. Ya kalau terakhir rencananya sekarang dia mau dibuang di IKN, terus di sana sudah tempatkan kaca anti peluru segala, ya menurut saya nggak menyelesaikan masalah tuh ya. Maksulkan aja, ngapain? Susah-susah. Jadi seandainya Pak Prabowo melakukan tindakan sama seperti di Raja Ampat dan di Aceh, ini masalah ini cepat selesai sebenarnya. Setuju. Jadi di seluruh penegak hukumnya itu yang serius sekali menjalankan itu. Iya. Tapi yang sekarang terjadi itu justru karena Pak Jokowi seperti itu menggunakan teori klon itu, akhirnya yang terjadi bukan hanya ijazah kan. Sekarang skripsi juga mulai dipersoalkan. Oh iya. SMA juga mulai dipersoalkan. Betul.
Fufu Fafa mulai lagi masuk iya. dipersoalkan. Loh itu logis. Sekolahnya Fufu Fafa juga mulai lagi dipersoalkan. Iya. Jadi itu serangan semakin dari berbagai sektor dan arah itu. Gini, kan ada orang yang kemudian tadi nyebutkan di awal gitu, mengatakan wah orang-orang Roy Suryo CS gitu kan gitu, atau Resmond Sianipar CS atau Dr. Tifa CS itu mencari-cari saja. Ya memang kami mencari, tapi yang kita cari itu ini. Nah biasa saya buka baju. Nah, mencari apa? Mencari apa? Yang kita cari itu etika, kejujuran, ya kan? Iya. Etika ini hilang. Udah dilaporin ke Kontras belum? Iya, etika dilaporin ke Kontras ini ya. Gitu. Etika hilang. Etikanya hilang gitu. Dan gambarnya bukan dia yang nyari ya, dia justru cari. Ini kan khas banget dia waktu mengecek Prof Mahfud waktu itu di acara debat yang dia pakai alat bantu itu. Dia pakai baju yang khas. Khas itu karena di dalamnya ada alatnya itu kan gitu. Nah jadi gini, supaya kita semua tahu. Saya juga kemarin barusan nulis ya. Kenapa kita harus mencari KKN, desa KKN? Kenapa kita harus memastikan perkuliahannya Joko Widodo? Kenapa kita harus memastikan skripsi, dan itu sudah saya pastikan skripsinya 99,9% itu palsu, ya gitu. Bahkan tidak harusnya itu tidak lulus dengan skripsi semacam, karena lembar pengesahannya sangat meragukan penandatangannya, karena ditandatangan oleh Profesor Dr. Insinyur Ahmad Suemitro dengan tanda tangan yang nggak perlu seorang grafolog ini, karena orang aja kalau lihat dibandingkan dengan tanda tangan Prof. Ahmad Sumitro, aslinya Prof. Sumitro pakai U, ini pakai OE ya. Itu pun udah beda banget. Dan yang menarik banget, putrinya Prof. Sumitro sendiri yang ada di Australia, Aida Granberry, pun langsung mengirimkan contoh tanda tangan ayahnya. Ini loh contoh tanda tangan ayah saya yang benar. Dan beda. Jadi skripsi itu harus dikualifikasi tidak sah ya? Tidak sah. Satu itu tidak ada nama tidak ada lembar pengesahannya yang masih itu lembar pengesahan dilakukan. Yang kedua, tidak ada lembar pengujiannya. Lembar pengujian itu nggak ada. Sempat dikatakan, mungkin lembar pengujiannya ada di belakang gitu. Ya nggak mungkin skripsi lembar. Terus nggak ada nama yang dulu disebut-sebut sebagai pembimbingnya Pak Kasmujo itu. Nggak ada, satu pun nggak ada. Bahkan ada nama Pak Kasmujo memang ada, tapi itu hanya sebagai salah satu buku yang ditulis Pak Kasmujo. Padahal kan disebut di awal Pak Kasmujo itu sudah pembimbing skripsi gitu, meskipun itu nggak diakui gitu. Tapi seorang yang mengerti bahasa, ahli tata bahasa kan mengatakan, karena Jokowi waktu itu mengatakan di UGM, terima kasih Pak Kasmujo, berkat bimbingan Bapak saya telah menyelesaikan skripsi saya. Saya nggak tahu berapa kali bolak-baliknya, ketika datang balik, ketika datang pulang gitu. Terus ya kan, kalau gitu kan biasanya memang bimbingan skripsi gitu loh. Nggak mungkin pembimbing akademik itu kan hanya tanda tangan KRS-nya dia berapa SKS. Tapi bukannya itu harus bisa dimaklumi karena SMK pun gitu kan? Artinya itu watak yang memang iya, SMK masa mobil SMK. Oh iya, mobil goib itu kan. Mobil goib sama. Gitu. Jadi ini skripsi itu jelas ya. Kalau skripsi itu sekali lagi saya pastikan ya. Kalau mungkin ada orang mengatakan, atau saya sering didebatkan, Anda apakah pernah melihat ijazahnya? Nggak ada orang yang pernah melihat ijazahnya memang. Itu makanya yang ditampilkan oleh salah satu kader PSI waktu itu, Dian Sandi, yang itu yang kita analisis gitu loh. Karena itu yang dia berani tampilkan sebagai asli gitu di X kan. Dan lucunya lagi, sampai sekarang dia masih mengatakan itu asli. Asli palsunya atau asli palsunya. Dan lucunya ketika Barreskrim menyampaikan press conference ya pada bulan Mei yang lalu, 22 Mei, itu kan lucu yang ditampilkan kan malah fotokopi yang besar banget itu dalam kondisi terlipat, bekas lipatan, dan ada nodanya di tengah-tengah. Ini kan lucu kan. Kalau memang Barreskrim itu pernah menyita ya gitu, atau memeriksa yang asli, kan mestinya yang asli itu di-scan dengan resolusi tinggi, kemudian syukur-syukur dia ditampilkan, ini loh analognya, atau kayak kalau gelar perkara biasa lah, semua tampilkan, terus kemudian harian KR-nya ditunjukkan, kemudian bukti-bukti pembayaran semua digelar di atas meja, kayak kalau maling atau pencoba ketahui ini lo pedangnya, ini lo senpinya, ini lo motornya gitu. Ini kan nggak ada yang tampilin semua, hanya pakai proyektor di belakang dan itu fotokopi. Jadi kembali ke situ, kalau yang soal skripsi
Pak Bambang, skripsi itu saya sudah pegang betul dan resmi loh. Kami kan ada juga tuh Ceboker Nusantara tuh bilang, Roy Suryo tuh nggak pernah pegang, Resmond juga nggak pernah pegang. Kami itu dikasih langsung oleh Prof. Wening Udasworo, Wakil Rektor 1 pada pertemuan resmi di UGM tanggal 15 April, dan jelas betul kami pegang dan saya atas izin kampus saya foto-foto dengan resolusi tinggi, kamera resolusi untuk kita detail, dan ternyata disitulah kelihatan kalau ternyata memang keanehannya terjadi pada skripsi itu. Banyak banget lah keanehannya. Saya nggak bisa bayangin kalau Pak Jokowi bertahan terus untuk tidak menjelaskan dan memperlihatkan ijazahnya, itu dia semakin dibuka kan seluruh apa yang berkaitan dengan, karena kan saya setuju sama Mas Roy, ijazah itu kan di ujung ada proses menuju ijazahnya. Iya. Dan kalau ijazahnya itu nggak beres, pasti seluruh proses di situ nggak beres kan. Saya kan nulis juga kemarin dari mulai orang masuk ya, mulai dari proses diterima, korannya mana, ya korannya asli atau enggak, karena korannya kita ragukan juga, karena koran edisi Kedaulatan Rakyat yang terbit di Jogja itu selalu menuliskan bulan Jawanya, dan kebetulan bulan Jawanya itu adalah bulan Poso, tapi ditulisnya puasa. Itu nggak mungkin orang Jawa nulis puasa, Poso, PAS. Dan nggak mungkin juga KR melakukan kesalahan yang fatal itu. Dan lucunya lagi, KR edisi 3 bulan-bulan yang ada itu di perpustakaan daerah Jogja itu sekarang hilang. Udah pernah ditanya ke KR-nya? Sudah, kemarin tim kita datang. Terus apa jawaban KR? Diambil sama petugas sama kampus gitu. Oh. Apa alasannya diambil gitu loh, aneh banget kan. Masuk kampus sih ngambil, alasannya apa? Diantar sama orang kampus terus petugas ngambil gitu loh, kan aneh. Maksudnya kan petugas penegak hukum. Petugas penegak hukum. Iya, ini kan aneh banget. Berarti dari Polda ya? Iya, Polda atau Bareskrim katanya, pokoknya dari Jakarta katanya. Itu kan aneh. Dan kita malah lucunya, malah kebetulan perpustakaan itu tiba-tiba dikasih file yang namanya file digital untuk tanggal itu. Loh kan aneh banget kan? Kenapa hanya digital yang dikasih? Kenapa enggak analognya gitu yang dikasih? Jadi kenapa enggak aslinya? Itu satu. Terus bukti-bukti pembayaran dan registrasi itu juga aneh yang ditampilkan waktu itu, karena hanya 4 semester. Terus di situ tertulis juga hanya sarjana muda. Terus KHS-nya, kartu hasil studinya, itu kalau dijumlahkan itu enggak cukup untuk proses sarjana. IP-nya lucu. Jadi kalau dia dikatakan IP-nya 3, Pak Bambang, dia nilai A-nya tuh hanya 3, nilai B-nya ada 10, nilai C-nya 13, nilai D-nya ada 9. Lah kalau dijumlahkan nggak mungkin 3 tuh harusnya B, kalau A, wah itu 4, ya kan gitu. Kalau dia dapat D, ya itu berarti dia C itu baru A2, dia di bawah itu nggak lulus, harusnya kan nggak boleh ada nilai D apalagi 9D loh. 9 ada D-nya 9. C-nya 13. C-nya 13. B-nya 10. A-nya 3. A-nya 3. Coba di rata-rata. Kalkulator rusak itu kalau ketemu 3. Terus setelah itu, kan sebelum jadi proses itu kan kemudian dia nulis skripsi, ya kan? Skripsinya diragukan. Ya kan gitu. Ada skripsi lebih dulu, ada yang KKN lebih dulu. Desa KKN-nya juga diragukan. Kemarin ada teman-teman yang sudah ke desa KKN. Itu ceritanya kayak tadi, sudah disetting gitu. Dan gak jelas semua. Ada foto yang katanya foto KKN. Sudah kita cek juga. Fotonya itu gak jelas nih mana orangnya, ada apa. Pokoknya ada foto mahasiswa kuno, disebut ada KKN, ya ada di situ. Miring lagi. Yang upload foto itu juga orang yang sama dengan yang upload ijazah tadi. Si Dian Sandi. Jadi ini kayaknya proxy dia, cuma disuruh-suruh. Habis itu kan prosesnya kan harus ada ujian skripsinya. Mana lembar pengujian skripsi? Nggak ada gitu loh. Kemarin kan bagus banget sahabat kita Effendi Ghazali kan ngumumkan secara terbuka itu di salah satu TV nasional. Ini loh ujian skripsi saya pada tanggal berapa itu kalau nggak salah 9 November tahun 91 gitu. Ada pengujinya, kebetulan saya kenal Dr. Edward Pari. Nah, itu pakar komunikasi. Kemudian ada 2 seorang wartawan harian Neraca yang sudah almarhum, ya gitu. Kemudian yang ketiga adalah ketua jurusan. Jadi jelas betul gitu loh. Artinya kayak gitu. Dan itu kan menjalankan yang namanya keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang 14 tahun 2008, Mas Bambang. Baru dari skripsi, nanti kalau dinyatakan lulus ada proses namanya yudisium dulu. Ya kan, baru setelah yudisium baru wisuda. Nah, baru setelah wisuda dapat ijazah. Dan di yudisium ada berita acaranya juga. Lah iya. Mana
semua ini gitu loh. Jadi ini saya tulis kemarin detail banget. Satu proses seorang mahasiswa untuk mendapatkan skripsi itu tidak, nah ini dalam bahasa Sri Mulat. Ijazah itu nggak mak bedundu, tidak selucu konyong-konyong, tidak tiba-tiba bisa ijazah, kemudian tiba-tiba kampus mengatakan asli atau identik. Mana kalau identik itu harus dibuktikan dengan proses identik dengan ijazah lain. Yes. Dan itu yang sudah saya buktikan nggak identik juga. Gitu. Kalau begitu bolehkah disimpulkan gini? Pasti upaya untuk membongkar semua kebohongan dari proses pembelajaran ini akan terus-menerus terjadi. Terus. Dan akan terjadi di berbagai level. Tidak hanya di soal ijazah. Dan makin menarik. Yes. Makin menarik gini. Bapak, ini kita akan tahu. Ada seorang mantan rektor UGM. Jadi bukan kampus lain. Profesor Dr. Sofyan Effendi. Itu pun menyatakan. Dan barusan juga beliau mengirimkan WA sebelum kita ngobrol ini ke saya. Teruskan karena beliau itu juga sangat menyayangkan kenapa UGM mengamini ya ijazah ini. Karena beliau pun mengamini juga cerita yang dilakukan oleh kader senior salah satu partai. Yang namanya Betor Suryadi, Bambang Betor, yang mengatakan kalau ijazah itu ternyata bikinan tempat gak jauh dari sini. Oh itu? Jadi itu informasi dari Betor. Kemudian dia menyebut ada 7 nama, termasuk Andi Wijayanto. Yang apa itu Andi Wijayanto hubungannya apa? Yang menyebut bahwa itu bahwa proses itu dulu dia tahu. Proses ada ijazah, ada foto yang dia kok lihat kok fotonya sama semua gitu. Dan itu proses yang dilakukan oleh partai itu ketika mendaftarkan Joko Widodo untuk kontestasi Gubernur DKI Jakarta. Dan ada 3 orang dari Solo, ada tuh nama-namanya. Ada Widodo, ada apa. Terus ada 3 orang dari pengurus Jakarta, KAT itu. Mereka lah yang kemudian bersama-sama, itu ada nama-namanya semua loh ya. Itu melakukan. Dan ini update paling terbaru. Andi Wijayanto barusan ketemu dengan tim salah satu podcast di Semarang. Dia meskipun dia tidak mengatakan iya gitu, tapi dia juga tidak mengatakan tidak gitu. Jadi aja normatif aja gitu. Ya itu tahu, kenal, Vitor gitu. Jadi kan makin lucu ini. Jadi kalau tadi satu saya mengatakan bahwa akan banyak proses-proses lain yang didorong atau dilakukan untuk membongkar. Terus kedua, sebenarnya ada banyak orang yang diduga terlibat. Iya. Pasti dan menjadi korban juga. Iya. Dan sebagian jadi pelaku. Betul. Yang merekayasa dan memfabrikasi kebohongan yang terus menerus. Iya, itulah. Jadi kan ini memang makin ya kalau kemudian kemarin tim hukumnya mengatakan bisa chaos, ya chaos di antara mereka karena akhirnya terbongkar. Itu loh, sesuatu proses yang mungkin terus terang gini. Mungkin dulu ketika itu dibuat ya, kalau andai kata itu memang pernah direkayasa sekitar berapa tahun yang lalu ya gitu, apakah 2012, apakah 2017, itu memang tidak dinyana, tidak disangka kalau akan ada sekian tahun berikutnya itu ada yang kemudian bisa membongkar ini. Dan Mas Bambang, saya tidak khawatir ya, meskipun ada upaya untuk melakukan kriminalisasi terhadap kami, terhadap saya, Dr. Resmond, Dr. Tifa, sekarang muncul kok ahli-ahli yang lebih muda yang juga pemikiran sama. Ada yang namanya akun topi merah ya, itu anak muda. Dan dia melakukan atau memverifikasi apa yang saya lakukan, apa yang Dr. Resmond lakukan juga. Jadi dia ngecek pada repositori UGM. Itu diupload tahun berapa itu? Ketemunya 2018. Skripsi itu. Ya, kemudian kemudian dia juga ngecek lagi ya banyak hal soal proses identifikasi tadi, ijazah tadi. Yang saya lakukan kan saya melakukan proses membandingkan dengan teman-temannya Joko Widodo ya. Ijazah Jokowi kan nomor 1120. Yang katanya identik. Tapi yang dengan identik dan mana kita nggak ngerti. Sementara saya coba bandingkan itu dengan ijazah teman-temannya sendiri loh ya. Yang itu diakui oleh teman-temannya. Namanya Frono Jiwo. Nomor 1115. Almarhum Hari Mulyono. Nomor 1116. Sri Murti Ningsih. Nomor 1117. 3 ini identik. Identik tuh hurufnya, letak posisi persis huruf dengan logonya. Itu kan kalau ijazah itu dicetak dengan menggunakan plat yang sama pada saat yang sama, periode yang pasti harus sama. 3 ini pas. 3 ini tidak identik dengan 1120 miliknya Joko Widodo. Nah itu sahabat pakar baru ini, si topi merah ini bahkan bisa menjelaskan prosentasenya dia. Gitu loh. Ini prosentasenya sekian. Ini kurang mepet ke kanan, ini kurang ini. Jadi detail banget. Ada satu lagi ahli dari ITB. Ya gitu, yang dia juga
kebetulan dia kerja di percetakan. Dia menjelaskan kalau satu proses itu sama di percetakan, itu platnya pun juga sama, filmnya juga harus sama. Kalau itu meleset, ya berarti itu nyetaknya di hari yang lain. Nggak mungkin pada satu hari yang sama. Jadi betul, Mas Bang, akan makin banyak lagi dan itu akan makin terbongkar gitu. Yang mengerikan tuh yang ketiga, Mas. Lembaga-lembaga otoritatif yang tidak bekerja sungguh-sungguh, maka dia sebenarnya sedang dijebak atau terjebak masuk dalam permainan ini yang menghancurkan reputasi dan kredibilitasnya. Persis, itu yang dikatakan Andi Wijayanto di Semarang tadi, bahwa dia memang tidak yakin kalau KPU waktu itu melakukan tugasnya, karena kan harusnya kan proses verifikasi itu kan ada verifikasi faktual kalau di pemilu. Artinya faktual itu apa? Tidak hanya berani terima ijazah plus legalisasi, tapi dia juga ngecek ke sekolah yang bersangkutan. Dia ngecek betul apakah ke Universitas Gadjah Mada atau dia ke SMA, SMPP 40 atau dulu SMA 6 di Solo gitu ya. Itu mungkin dia meragukan apakah itu memang benar-benar dicek atau enggak. Gitu. Oke. Ya. Sekarang saya mau masuk di alat bukti. Iya. Dalam sebuah proses pembuktian, alat bukti menjadi penting. Persis. Ketika orang dituduh mencuri, maka biasanya alat untuk mencurinya ditunjukkan. Ya. Hasil kejahatannya ditunjukkan. Jadi ada sarana dan hasil yang ditunjukkan. Begitupun kalau ada kasus misalnya kemarin itu korupsi begitu ya, itu uangnya ditaruh di jajar-jajar gitu kan ya. Itu yang dan itu dilakukan. Miris itu sekian triliun. Itu standar yang dibuat oleh penegak hukum. Ya. Nah sekarang kalau saya balik di kasus ini, kok yao. Kan kalau ada yang ijazah asli itu ditunjukkan, ijazah ini yang lainnya dipalsu-palsu ditunjukkan, maka akan ketahuan kan. Persis. So simple is that. Iya kan? Tapi ini tidak dilakukan. Satu pun tidak dipertunjukkan. Ya. Cuman ada di apa istilahnya dimasukin di fokus belakang. Itu pun fotokopi. Itu bagi saya yang jadi kan penegak hukum jadi kayak bodoh gitu kan. Kok begitu sih cara ininya gitu kan. Iya. Mengkonfirmasi dan mengklarifikasi. Dan ini keanehan ini, Kang Mas, itu kan sudah terjadi mulai dari awal. Ketika ada dua orang yang menjadi korban dari kasus ini, Bambang Tri dan Gus Nur, yang akhirnya dipidana dengan 6 tahun, tapi akhirnya dikurangi jadi 4 tahun. Itu kan bisa benar masuk tanpa pernah ditunjukkan, hanya berupa fotokopi. Jaksa itu kan menunjukkan kalau Anda sudah menebarkan kebohongan, ijazah palsu, gitu ya. Buktinya ijazahnya mana? Nggak pernah ada. Jaksa itu hanya memegang fotokopi waktu itu. Jadi tidak pernah sekalipun ditunjukkan. Itu. Jadi kalau begitu sebenarnya penegak hukum ini tidak sedang menghancurkan reputasinya saja, tapi dia telah melakukan kesalahan dalam menghukum atau metode untuk membuktikan kesalahan orang itu menjadi bermasalah. Ya, Kang Mas apalagi sangat hafal atau ngelotok lah istilahnya dalam dunia itu kan gitu. Jadi alat bukti kan harus benar. Apalagi kan selalu dikatakan, analisis nggak bisa dilakukan melalui digital forensik karena ini analog. Lah sekarang dia bilang terus nolak analog, tapi barang buktinya nggak pernah ada. Dan ini kan makin lucu lagi teori clown tadi atau Sri Mulat tadi. Dia katanya pernah menunjukkan ke depan wartawan. Tapi nggak boleh dipotret. Gitu. Wartawannya juga maksudnya supaya menyuarakan kan. Tapi kan untung wartawan cerdas. Wartawan nggak mau diadu domba dengan masyarakat. Jadi ketika ada 11 wartawan itu diwawancara oleh wartawan yang lain, ya mereka nggak mau memastikan. Mereka hanya bilang kalau ya saya kan bukan ahli. Masa kalau saya suruh memastikan tuh asli apa enggak gitu loh. Dia di waktu ditunjukkan di Solo ya kayak itu. Tapi kan nggak pernah mau ditunjukkan kepada kepada yang meminta. Lucu lagi waktu dia bilang ke Polda Metro Jaya waktu itu awalnya, sebelum kemudian dikoreksi statementnya, dia kan bilang membawa ijazah asli, tapi kan mapnya kan sempat ini jadi heboh, jadi viral karena dia bawa map itu ditekuk-tekuk. Ijazah kok mapnya ditekuk-tekuk. Dan kemudian Kabid Humas Polda Metro Kombes Ade Hari waktu itu juga mengatakan, ditanya wartawan, itu yang disita oleh Polda Metro tuh asli atau fotokopi? Hanya dia bilang fotokopi. Ayo udah. Dan itu Mas Roy yang diskriminasi terjadi KR. Disita aslinya. Iya, disita aslinya. Korannya berapa bulan sekaligus. Iya, cuman kok ijazah tidak pernah disita. Makanya itu. Diskriminasi treatment. Iya, terus belum
katanya sudah dikembalikan kan ijazahnya. Kan katanya kan itu diperiksa di Lab 4 di Barreskrim. Yang melaporkan itu kan tim dari TPUA, tim pembela ulama dan aktivis. Tim dari ulama tuh nggak pernah diperiksa sampai ke ahli. Baru pelapornya aja dia panggil ada 4 orang. Egy Sujana memang sakit sehingga nggak jadi dipanggil. Tapi ada Rizal Fadilah, ada beberapa orang lah, saya nggak terlalu hafal siapa. Tapi kan harusnya dari pihak pelapor itu yang di Barreskrim ya, itu kan mengadukan juga mengusulkan ada ahli-ahli yang untuk diperiksa. Tidak pernah diperiksa, tahu-tahu ditutup proses di sana. Dan tahu nggak maksud apa kenapa begitu? Karena kalau di penyelidikan ditutup dengan surat perintah penghentian penyelidikan itu tidak bisa digugat ke pra peradilan. Makanya karena baru di penyelidikan. Kalau di penyidikan SP3 bisa dipraper. Itulah. Jadi memang ini segala cara lah sudah dilakukan supaya ijazah itu nggak pernah ditunjukkan ke publik. Nah, yang juga menarik sebenarnya trennya hari ini perbincangan ijazah itu sudah masuk di level internasional. Artinya dan kita juga pernah ada case yang pernah ditunjukkan oleh teman yang kasus Obama ditunjukkan. Jadi artinya Indonesia dengan kasus Pak Jokowi dengan kasus dugaan ijazah palsu itu sekarang sudah masuk di atmosfer fake diploma. Dan padahal kita sedang menghadapi isu yang lain lagi yang sangat kompleks. Gitu. Nah, saya ingin mengatakan kalau ini nggak segera diselesaikan sebenarnya kita sedang mempermalukan diri kita sendiri. Persis. Dan yang lembaga otoritatif dan mungkin jangan-jangan mesti Pak Prabowo lagi yang turun ya, seperti menyelesaikan Raja Empat dan kasus Aceh gitu. Kalau menurut saya sebaiknya begitu. Jadi Pak Prabowo juga kami mohon ya munculkan kembali sifat macan Asianya kemarin ya ketika menyelesaikan masalah Raja Empat dan juga menyelesaikan masalah 40 di perbatasan Aceh dan juga Sumatera Utara itu untuk menyelesaikan ini. Jangan malah beliau kan pernah mengatakan kalau jangan-jangan nanti ijazah saya diperiksa ya. Nggak akan kalau ijazahnya itu sudah jelas. Contoh gini, bukan saya menyebut beberapa nama ya gitu, tapi kan ini memang kan dituntut juga oleh pihak sana gitu bahwa tolong dong periksa dong ijazah yang lain. Ngapain diperiksa? Sampai ke sampai ke level Pak Harto pun nggak perlu karena Pak Harto jujur. Pak Harto bilang saya sekolahnya cuma SR kok waktu itu sekolah rakyat. Ya kan. Kemudian Bung Karno, apalagi Bung Karno tuh jelas beliau ada lulusan Teknische Hogeschool di Bandung ya gitu ITB. Pak Habibie clear betul Jerman ya kan. Sampai level Pak Hatta. Pak Hatta aja orang luar negeri aja bangga loh Mas Bambang. University of Erasmus di Rotterdam itu masang ijazahnya Pak Hatta. Muhammad Hatta dipasang dengan bangga. Nah sekarang kan lucu ini sedikit. Lucunya kan di UGM di kampus kan nggak pernah ada. Mana ini katanya kan kebanggaan. Nggak ada satupun. Padahal satu-satunya presiden dari UGM itu. Wapres ada Pak Budiono. Iya enggak ya, presiden hanya satu itu katanya kan gitu. Nggak ada. Pak SBY jelas IPB ya. Ibu Mega saja jujur ngakuin. Gitu loh. Ya kalau saya pernah di Unpad tapi nggak lulus lebih baik yang dipakai SMA-nya aja. Kan SMA yang dipakai akhirnya. Itu jadi ini kan aneh. Jangan sampai kemudian nanti luar negeri yang dikenal UPP nanti bukan UGM. Universitas Pasar Pramuka. UPP. Pasar Pramuka. Ada juga yang komentarnya Mas Roy gimana tuh kalau sekarang udah masuk di level internasional sementara kita nih kayak berkutat-kutat nggak pernah. Lah ini karena memang tadi clown tadi lah yang membuat itu. Jadi jangan dibalik, jangan dengan logika Sri Mulat kami yang disalahkan. Kan katanya kami ini bikin harus gaduh. Otoritas dong yang punya ini kan. Iya, katanya kami ini bikin gaduh. Terus kami ini yang akan menjatuhkan Pak Prabowo gitu. Enggak sama sekali, jelas betul statement dari FPP TNI ya gitu itu. Tidak Pak Prabowo enggak. Kalau wakilnya mungkin. Karena kan wakilnya juga enggak jelas juga. Tadi kan juga kita lihat surat dari terakhir yang masuk dari FPP TNI itu ke DPR itu kan ada 4 kriteria kan. Mulai dari anak haram konstitusi itu, jadi keputusan konstitusi yang salah itu soal MK. Kemudian tidak kompeten gitu. Kemudian soal Fufu-Fafa yang dulu pernah kita bicara panjang lebar, ya itu clear betul, itu juga 99,9% itu clear. Meskipun ini kejahatan lagi, ada upaya penghapusan itu semua, itu udah dihapus loh itu. Sekarang postingan, tapi alhamdulillah kita
sudah mengamankan. Dan yang terakhir kan ada kasus korupsi, tuduhan kemungkinan tindak pidana korupsi yang dilaporkan oleh sahabat kita Dr. Usbaidillah Badrun kan, Ubed pada KPK kan gitu. Nah yang terbaru kalau dikatakan Fufafa kan udah lama, kemudian ini kan udah dulu sebelum dia menjadi wapres. Setelah dia jadi wapres, ada Mas Bambang kejahatan dia yang bukan kejahatan tapi tidak patut. Apa tuh? Akun Instagram resminya dia itu memfollow akun judi online. Terus Dihapus. Follow. Coba diulangin pelan-pelan. Jadi akun Instagram resminya Gibran Rakabuming sempat memfollow akun judi online. Dan tidak hanya 1, 3 akun judi online. Itu artinya dia bertindak tidak pantas. Memalukan. Dan dikonfirmasi oleh Satwapres. Satwapres mengakui, oh iya sudah kita unfollow, selesai. Nah itu kalau dia follow itu artinya apa? Kalau dia follow itu artinya apa? Dia ikut main atau dia pengagum atau gimana? Setidak-tidaknya dia terkoneksi dengan judi online. Mau dia pernah main, mau dia tidak, tapi come on gitu, seorang wakil presiden kemudian memfollow akun judi online, itu kan aneh. Meskipun Satwapres menyatakan waktu itu dia waktu itu memfollow ketika belum jadi judi online. Lucu banget. Padahal dia itu kan akun itu kan di follow oleh 6 juta orang. Dan dia hanya memfollow sekitar 600-an akun. 600-an akun itu 3 adalah judi online. Jadi kan konyol kan. Yes. Dan jawabannya so simple aja. Jadi sudah kita unfollow kok. Unfollow-nya itu tidak menghapuskan perbuatan tercela yang pernah dilakukan. Itu kalau orang waras begini-begini gitu loh. Nah ini pun sekarang sudah dimasukkan lagi oleh teman-teman FPP TNI untuk nanti mengejar proses pemakzulan dari dia. Belum lagi sekolahnya loh ya. Kalau kita bicara soal ini, gitu loh. Karena nanti sekolahnya itu, wah itu lebih anu lagi, lebih lucu lagi. Dan yang paling menarik dari semua itu pemakzulan itu tidak ada satu orang di DPR pun yang menolak pemakzulan itu, walaupun tidak pernah ada yang mengiyakan. Masih anu lah. Ya, tapi prosesnya juga masih panjang, Mas Bambang. Karena kan kita tahu harus diusulkan oleh 2 fraksi minimal, 25 orang, harus 3/4 dari 580 ya. Itu kalau nanti sudah dari MK dinyatakan bersalah. Ya, itu Pak masih panjang lah itu. Tapi kan masih panjang itu kuncinya juga di Pak Prabowo lagi. Coba kalau Pak Prabowo tegas, Gerindra ikuti. Ya kan dulu juga gitu lah gitu. Ya toh, clear. Iya. Kalau bisa cepat kenapa lambat? Nah, kalau tidak sekarang emang mau kapan? Gitu. Iya. Nanti ini kan ada proses saling mendahului. Kekhawatirannya. Kekhawatiran Mas Bang tadi bahwa ini proses itu terjadi pembusukan itu memang justru dari dalam. Iya. Yang saya khawatir sih ini sengaja diproduksi, direkayasa untuk mengganggu stabilitas kekuasaannya Pak Prabowo, dan semakin bisa cepat diselesaikan itu justru semakin lebih baik ya. Nah, sehingga setuju. kemudian kita bisa menghadapi masalah lain yang lebih strategis. Masalah Indonesia itu cukup berat dan kalau ada orang mengatakan ngapain sih kalau masalahnya berat? Tapi ngapain ngurusin lu ijazah ini, etika ini, etika yang hilang ini. Lu mencari etika yang hilang ini, etikanya hilang. Harus ketemu dulu etikanya. Oke. Gak bisa jujur. Saya melihat terakhir, tapi ini bukan bidangnya Mas Roy, cuma mau komentar aja, mau tahu komentarnya. Katanya lihat dari muka, lihat dari kulit, lihat dari rambut. Itu Pak Jokowi dalam situasi yang kayaknya under pressure gitu ya. Ya, saya sih sebagai manusia biasa, saya mendoakan semoga beliau sehat-sehat dan baik-baik saja. Ya gitu. Tapi sehingga bisa mempertanggungjawabkan. Iya, semoga bisa mempertanggungjawabkan itu. Tapi kan kebetulan lagi. Saya dulu kan juga putra almarhum bapak itu kan dokter. Ya. Jelas betul gitu bahwa itu penyakit yang tidak sederhana. Saya tidak tahu nama penyakitnya, tapi itu serius banget karena bengkak-bengkak, kemudian ada mengelupas ya, kemudian warnanya juga sebagian memutih gitu, bercak-bercak gitu, ada yang putih, terus di bagian rambut juga rontok gitu ya. Saya meskipun saya AMKes ya, magister kesehatan, tapi karena saya bukan dokter, saya lebih baik saya mengatakan semoga segera sehat. Iya. Itu bukan hukum karma bukan ya, itu gangguan kesehatan biasa. Ya. Saya lebih baik mendengarkan saja itu dari para dokter. Teman-teman, inilah cara kami menjaga kewarasan.
ijazah ini jangan dianggap sepele. Kebohongan yang terus-menerus tanpa jeda dan direkayasa itu akan dilawan terus oleh kebenaran yang akan melawan kebodohan itu, dan dari berbagai sudut dan berbagai cara. Keterlibatan publik sekarang makin luas sehingga tidak bisa lagi bermain-main untuk membohongi dan bahkan mungkin melakukan tekanan pada orang-orang yang punya keberanian untuk menyuarakan suara publik dan suara kebenaran itu. Warasan menjadi salah satu cara untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Berjumpa lagi, ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.